Masyarakat kita ini kan kreatif luar biasa. Betul. Cuma kalau kita melihat selama ini kan memang sentuhan digital atau modernisasi terhadap pelaku-pelaku UMKM kita ini yang masih belum. Koperasi kita hari ini itu diselenggarakan secara gotong royong untuk kemudian mengawal agar proses pengelolaan ini tidak terjadi penyimpangan. Kembali di Times Indonesia di program Ngopeni Rakyat. Kali ini Times Indonesia Ngopeni Rakyat menghadirkan sosok politisi muda yang sedang duduk di perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dia sudah lama malang melintang di dunia politik yang saat ini sedang lagi berbahagia di partai politik di Gerindra. Ya. Times Lover kali ini saya akan menghadirkan sosok itu, akan berbicara soal reformasi koperasi di Indonesia, terutama khususnya di Jawa Timur dan beberapa daerah-daerah di Jawa Timur. Sosok muda itu adalah Husni Mubarak yang saat ini sedang berjuang untuk ngopeni rakyat. Siap. Selamat datang Mas Husni. Selamat datang Gus. Assalamualaikum para Times Lover. Nah, kali ini Pak Prabowo, Presiden, sedang gencar kampanye dan berjuang bagaimana koperasi merah putih masif. Ya. Baik itu di sektor pengembangan ekonomi dan hingga ke level bawah di desa. Dan itu sudah terbukti, sudah terrealisasi. Desa-desa sudah ready, sudah siap mempersiapkan koperasi merah putih itu. Anda sebagai wakil rakyat, kira-kira sejauh mana DPRD Jatim ini mendorong Pemda ya, mendorong daerah-daerah untuk memperkuat dukungan bagi koperasi produksi. Iya. Kira-kira seperti apa? Baik, selamat sore Gus Ainun, Times Lover, selamat sore. Hari ini kita ngomong topik koperasi, tentunya ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi saya pengen ngomong latar belakangnya dulu agar kemudian kita nanti bisa nyambung. KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini kan salah satu instrumen untuk pemerintahan Presiden Prabowo ini dalam rangka mewujudkan asta-citanya, di mana kemudian kita, Presiden Prabowo, membangun perekonomian dari bawah, membangun perekonomian dari desa. Tentunya ini dalam rangka memutus rantai kemiskinan, dalam rangka memeratakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kembali membangun ekonomi kerakyatan. Kembali membangun ekonomi kerakyatan. Kalau dulu kita sering mengasumsikan bahwa kalau nyari uang besar kita ke Jakarta. Betul. Dan memang faktanya demikian. Indeks menunjukkan bahwa 70% uang hanya berputar di ibu kota. Nah, di pemerintahan Presiden Prabowo, arah pembangunan ekonomi kemudian dibangun dari bawah, dibangun dari desa. Agar kemudian apa? Agar kemudian masyarakat yang memang mayoritas masyarakat kita ini tinggal di desa, ini bisa merasakan kemakmuran ekonomi itu sendiri. Maka instrumen yang digunakan adalah koperasi. Ya, kita mengajak ke belakang lagi bahwa koperasi ini adalah salah satu sokoguru perekonomian kita, dengan harapan adanya koperasi ini bisa membangun kebersamaan ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila sesuai dengan semangat koperasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita itu, sehingga diharapkan kemudian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini lahir dari bawah. Jawa Timur tertinggi. Jawa Timur tertinggi. Jawa Timur koperasi yang sudah ready untuk soal koperasi yang sudah ready. Tentunya ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota.
Karena semangat yang diusung oleh Presiden Prabowo dalam memerintah memang berkolaborasi, mengajak semua pihak. Jadi pemilu ini sudah cukup menjadi batas setelah diumumkan menang dan kemudian saatnya bersatu sebagai bagian dari bangsa ini membangun bersama. Itu kita lihat di gaya kepemimpinan Pak Prabowo dengan melibatkan semua unsur, semua kelompok. Sama dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, di mana kemudian peran serta lembaga, kementerian terkait dan lembaga-lembaga di pusat maupun provinsi dan kabupaten terlibat semuanya. Saya ingin sejauh mana mendorong implementasi ya skema soal pembiayaan. Betul. Seperti apa yang Anda tahu? Jadi begini, Gus, kalau kemudian kita melihat bahwa hari ini setelah kemudian gegap gempita awal di proses Musdes pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan kemudian disahkan dan kemudian badan hukum sudah disahkan, selanjutnya apa? Kok kayak nggak ada apa-apa kan gitu. Masyarakat juga banyak bertanya semacam itu. Padahal sejatinya pemerintah dengan segala instrumennya baik di pusat, provinsi maupun daerah sedang menyiapkan sumber daya manusianya. Kami di provinsi misalnya bersama dengan mitra kami, Dinas Koperasi dan UKM, juga mendukung kegiatan ini dengan melakukan pelatihan-pelatihan SDM. Kemudian beberapa saat yang lalu juga demikian, Kementerian Koperasi juga menyiapkan bisnis analisa dan PMO untuk mendampingi agar kemudian SDM pengelola koperasi ini nantinya benar-benar bisa menjalankan. Karena kalau kita melihat seperti tadi yang Gus Ainun tanyakan terkait dengan model pembiayaan dan sebagainya, di awal ini kan sudah disampaikan bahwa nantinya akan landing, akan disiapkan pembiayaan melalui Danantara dengan pengimbarannya dengan nilai antara 3 sampai 5 miliar. Tentunya untuk mengelola ini kan butuh sumber dayanya siap dulu. Nah, itu yang sekarang di fase sedang menyiapkan itu. Beberapa KDKMP, beberapa koperasi, kita ngomong karena kami dapil saya di Malang Raya, di Kabupaten Malang Raya, bahkan sudah ada yang mulai mengimplementasikan dari Inpres di mana kemudian Agrinas Pangan ini ditugaskan untuk mengelola kredit dengan membangun gudang-gudang atau gedung-gedung yang akan digunakan oleh KMP. Itu kalau kita melihat bersama-sama di indeks 3 miliar, di mana 2,5 miliar ini untuk membangun infrastruktur dan 500 jutanya untuk operasionalnya. Jadi pembangunan gudang-gudangnya atau tempat koperasinya sudah banyak sudah berjalan. Kebetulan 2 minggu yang lalu kami reses Pak Ainun, dan beberapa desa yang kami datangi, ada beberapa desa yang sudah pembangunan. Ada yang masih tahap konsultan turun untuk memastikan karena memang ada aturan baku terkait dengan ukuran, terkait dengan bentuk bangunan dan sebagainya. Kebetulan kalau di Kabupaten Malang, Agrinas Pangan bekerja sama dengan Kodim untuk menyelenggarakan pembangunan ini. Artinya kalau kita ngomong progres ini sudah sangat luar biasa. Tinggal lagi-lagi kemudian ya kita sebagai bagian dari, kalau kami di legislatif dengan fungsi pengawasan kami, setelah kami mendorong, mendukung baik dengan anggaran dan program, ya selanjutnya mengawasi bagaimana koperasi ini berjalan. Setelah perencanaan strategis itu diimplementasikan, ada SDM disiapkan, pembangunan gedung misalkan mulai disiapkan dengan baik. Ada satu hal yang mungkin menarik, soal kepercayaan publik. Kepercayaan publik soal koperasi. Nah, karena memang Indonesia sangat identik dengan pola koperasi, dengan ekonomi kerakyatan, tetapi ada beberapa rentetan-rentetan kejadian atau sejarah yang tidak terlalu baik-baik juga. Nah, ini untuk membangun trust publik terhadap koperasi supaya tidak hanya SDM disiapkan, pembangunan disiapkan, tetapi publik memiliki kepercayaan tinggi terhadap koperasi, bahwa koperasi bisa mengangkat ekonomi dirinya, ekonomi masyarakat. Seperti apa kira-kira? Ya tentunya memang butuh
sosialisasi yang komprehensif ya terhadap masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini? Karena apa? Karena pasti masyarakat berpikir bahwa ya sebelum-sebelumnya juga ada koperasi. Betul. Dan nggak semuanya jalan, bahkan banyak yang nggak jalan kan gitu. Apa bedanya? Bedanya pemerintahan Presiden Prabowo kali ini membangun koperasi ini tidak tunggal. Artinya tidak tunggal apa? Ini adalah salah satu instrumen dari ekosistem dalam rangka membangun ekonomi dari bawah. Ya. Apa kemudian contoh konkretnya? Contoh konkretnya bagaimana koperasi ini menjadi penopang prioritas dari program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Kenapa ini diperlukan? Ini diperlukan agar kemudian kalau Presiden Prabowo sudah menyelesaikan permasalahan pupuk yang kemarin katanya langka dan sebagainya, namun memang di perjalanannya ada beberapa kendala terkait database, maka diharapkan dengan KDKMP ini, looping database itu bisa lebih detail karena berbasis desa. Misalnya demikian, Desa Jatir Jayoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu di satu desa itu ada luas lahan tanam sekitar 100 sampai 130 hektar. Nah, di sini kan sudah bisa diukur kebutuhan pupuk bersubsidinya berapa. Bisa sesuai dengan target. Satu, sesuai target. Kedua, penerima manfaatnya jelas. Dan ada aktivitas ekonomi yang berjalan di situ. Koperasi dengan dukungan pembiayaan dari Bank Himbara, nebus pupuk ke Pupuk Indonesia Holding Company turun, kemudian petaninya nebus ke koperasi. Ada margin sedikit. Siapa yang menikmati marginnya? Kan kembali ke petaninya lagi, kembali ke anggotanya lagi. Inilah kekuatan koperasi yang disiapkan oleh Pak Prabowo dengan rangkaiannya, sehingga kita optimis bahwa ini nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini tidak kemudian hanya koperasi berdiri sendiri yang ujung-ujungnya yang jalan hanya koperasi simpan pinjam. Tidak. Semangat Presiden Prabowo. Sebelumnya itu pinjam terus jarang nyimpan. itu yang terjadi, Gus. Sehingga ya memang jadi kadang-kadang yang hidup tidak banyak koperasi ini. Maka dengan koperasi Desa Merah Putih ini harapan dari Presiden Prabowo tercipta ekosistem bisnis, tercipta ekosistem dengan harapan koperasi ini menjadi produksi, koperasi produksi. Dengan produksi maka ujungnya adalah ada industri. Inilah puncak dari nanti kebangkitan ekonomi kita. Ketika kemudian koperasi ini akan melahirkan UKM, UMKM, kemudian pengusaha-pengusaha baru, wirausaha baru, yang kemudian ini terafiliasi dengan koperasi, di mana kemudian pasar nanti bisa terkoneksi dengan ekosistem yang tercipta, sehingga kemudian di koperasi Desa Merah Putih ini ada ekosistem bisnis yang komprehensif. Salah satunya tadi ketahanan pangan. Belum lagi kita ngomong tentang suplai terhadap kebutuhan. Hari ini pemerintah punya program makan bergizi gratis. Segala jenis ekonomi kreatif bisa masuk ke koperasi. Segala jenis ekonomi kreatif bisa masuk ke koperasi. Gitu. Nah, tantangan yang paling berat di koperasi itu fakta di lapangan bahwa proses digitalisasi. Nah, sekarang soal jual beli berpusat pada digitalisasi. Baik anak muda, orang tua, emak-emak. Nah, kira-kira seperti apa kesiapan koperasi khusus yang di bawah komando Jawa Timur lah. Jawa Timur. Jadi kira-kira kesiapan menuju koperasi yang berbasis digital ini seperti apa kira-kira? Khusus Komisi B Komisi B yang memantau itu, Anda misalkan terjun ke lapangan, memantau koperasi, ini sudah sistemnya seperti apa, SDM-nya sudah siap, bangunannya sudah siap, yang dijual juga sudah siap. Tapi sistem yang ada di dalam yang menyangkut soal manajerial yang berbasis digitalisasi seperti apa? Kami di provinsi sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan ada 3 prioritas roadmap terkait dengan koperasi itu, di mana salah satunya adalah terkait digitalisasi. Digitalisasi ini kita tidak ngomong hanya ketika marketing atau ketika ada di hilir,
Tapi digitalisasi ini disiapkan memang mulai dari hulu, mulai dari bagaimana kemudian diproduksi, kemudian bagaimana di packing, bagaimana kemudian dipasarkan, agar apa? Agar dengan digitalisasi ini tentunya mempermudah. Jadi pelaku usaha maupun koperasi dari awal, dari prosesnya awal, itu memang kita dukung untuk melakukan program digitalisasi di koperasi ini. Nah, bentuk konkretnya adalah kami melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap sumber daya koperasi untuk dibekali penggunaan digitalisasi ini. Ada digital marketing di situ ya? Ada digital marketing. Tapi tidak hanya digital marketing, kita juga siapkan aplikasi-aplikasi untuk diproses hulunya. Bagaimana kemudian tentang stok opnam barang, bagaimana tentang absensi, bagaimana kemudian pelatihan tentang medsos yang nanti dimensinya adalah tentang informasi dan digital marketing tersebut. Terutama soal tata kelola keuangan ya. Terutama soal tata kelola keuangan. Sehingga dengan digitalisasi ini kita bisa meminimalisir uang ini hilang atau uang ini katut atau keambil atau lah kan biasanya gitu. Kalau digitalisasi kan tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Sehingga masyarakat percaya. Kalau dulu kan kasusnya, informasinya kan selalu gitu, uang terkumpul, kalau kata orang kepanjen ditempil sama pengurusnya, akhirnya pengurusnya juga hilang, akhirnya uangnya hilang. Banyak yang pinjam, uangnya juga hilang. Banyak yang pinjam terus uangnya hilang. Jadi gitu Gus, itu yang kemudian membedakan menurut kami ya. Dah, kira-kira dari Anda di Komisi B ini, dari total daerah di Jawa Timur, mana kira-kira yang paling Anda lihat ready dan ya sudah jalan, sudah jalan, misalkan daerah mana saja, ya kan, yang memang menjalankan koperasi sebagai koperasi produksi untuk di Jawa Timur, misalkan di Kabupaten Malang atau di mana lah yang Anda temukan. Iya, dari hasil kami melakukan kunjungan kerja dan melakukan pengawasan di lapangan, memang ada beberapa yang sudah siap. Memang salah satunya di Kabupaten Malang. Kalau kita ngomong ada di Lamongan, ya di Lamongan, di mana koperasi desa Merah Putih yang ada di sekitarnya itu bekerja sama dengan Kepontren, dengan Sunan Derajat. Ini yang kemudian membantu percepatan. Kemudian di Kabupaten Malang kita ada di salah satu wilayah di Tajinan, Randu Gading ya. Yang sudah dikunjungi Pak Menteri. Betul, itu adalah salah satu yang siap dan ready. Nah, model-model inilah nanti tinggal diduplikasi dengan catatan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Kadang-kadang ini, Gus, kadang-kadang begini, kita itu latah seperti waktu itu kalau kita lihat ke belakang ngomong tentang konsepsi desa wisata, hampir semuanya seragam dan sama. Koperasi Desa Merah Putih seperti tadi saya sampaikan ini diharapkan menjadi industri, maka di situ harus ada produksi. Tentunya produksi ini harus memperhatikan apa potensi unggulan di desa tersebut. Bagaimana ketersediaan barang dan apakah tenaga ahli atau sumber daya manusianya mumpuni. Sehingga bisnis analisator dan PMO yang kemudian diterjunkan oleh Kemenkop untuk mendampingi kopdes yang sekarang mulai berproses untuk beroperasi secara secara gambaran yang diharapkan oleh Presiden Prabowo ini, mereka menggali itu, potensi itu. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap desa khususnya ini punya potensi apa yang kemudian dan potensinya berbeda-beda ya. Harusnya berbeda-beda. Satu, agar kemudian ini sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing. Kedua, juga agar kemudian tercipta ekosistem antar koperasi di Kabupaten Malang misalnya, bahwa antar koperasi Desa Merah Putih ini bisa saling menjalin kerjasama untuk jual beli produknya. Diharapkan semacam itu sehingga ini tumbuh dan besar bersama. Ini ada hubungannya dengan peran DPRD dalam mendorong regulasi agar koperasi terhubung ke industri besar ya. Ke industri besar. Nah, itu kira-kira bukan hanya industri besar tapi ke pasar global, kira-kira menurut Anda atau ide Anda konektivitasnya seperti apa kira-kira? Ini kan sudah menyangkut soal pasar besar. Pasar
yang ini yang real, misalkan kemarin di Kabupaten Malang itu Pak Menteri Minko ya, Zulkifli Hasan, terus Menteri Desa. Nah, ini juga misalkan kayak pupuk sudah jelas, industri pasarnya jelas, LPG misalkan jelas. Nah, maka menjadi penghubung, menjadi hubnya lah. Koperasi itu menjual kepada masyarakat di sekitar. Nah, kalau kira-kira menurut pandangan Anda, kalau pasar global ini kira-kira seperti apa? Potensinya ya. Gus, saya 2017 saat itu pernah dikirim oleh Pak Prabowo ke Cina untuk belajar tentang koperasi desa ini. Di situ saya menemukan bagaimana pola pembangunan koperasi yang memang komprehensif. Artinya apa? Dari satu desa dengan beberapa dusun, ini kemudian tumbuh industri yang diampu bersama. Artinya apa? Misalnya ini ada industri layang-layang nih. Di desa A, di dusun A ini bagian motong bambunya, di dusun B nanti lanjut nyisi bambunya, di dusun C ini benangi, dan seterusnya sampai QC. Kemudian dibawa ke desa sebagai koperasi ini tadi. Dan ada anak-anak, kalau di sana Liga Remaja ya, kalau di kita mungkin Karang Taruna, itu yang kemudian memasarkan secara digital. Nah, disinilah kemudian peran bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi ini bisa go internasional. Ekosistemnya jalan ya? Ekosistemnya jalan. Dan sangat sustainable. Gitu. Sustainable, ekosistem jalan. Terus yang paling penting adalah di koperasi yang saya pelajari di sana saat itu ada salah satu kompartemen inkubasi. Jadi semua inovasi yang kemudian diinisiasi oleh anggota-anggota koperasi ini dimasukkan dulu ke inkubator. Pemerintah hadir dengan menyiapkan ahli-ahlinya. Kemudian di inkubasi inilah dihitung produkmu ini punya nilai bisnis atau tidak. Masuk akal enggak antara biaya produksi dengan harga jualnya. Sekarang lagi tren atau tidak. Maka ketika masyarakat memproduksi ini tidak kemudian masih tanya kira-kira barangku ini payu atau tidak. Tidak ada. Karena sudah dianalisa, diinkubasi ini kemudian dipelajari, didatakan ahli sehingga produk ini sudah ada ukuran pasarnya gitu. Nah, diharapkan setiap desa itu akan tumbuh industri-industri dari hasil produksi yang ada. Dan kalau kita melihat, Gus, masyarakat kita ini kan kreatif luar biasa. Betul. Ya kan? Cuma kalau kita melihat selama ini kan memang sentuhan digital atau modernisasi terhadap pelaku-pelaku UMKM kita ini yang masih belum. Yang masih belum pandangan pasarnya, peluangnya dan sebagainya itu benar ya yang terjadi. Nah, selanjutnya setelah ini secara sistematis tadi sudah digambarkan dengan detail, ini juga menjadi penyakit bagi kita di bangsa kita ini. Bagaimana cara melakukan pengawasan dan juga pencegahan jika terjadi penyimpangan dalam tanda kutip. Nah, karena ini sangat potensi tuh barang. Betul. Pinjam ke bank, dikelola, dikembangkan. Belum berbicara hasil. Kalau menikmati hasil mungkin sangat layak. Jangan-jangan modalnya ini yang habis. Modalnya habis. Nah, pengawasan memang seperti yang tadi bahwa ini agak traumatik nih. Terhadap barang ini. Nah, kenapa? Karena sejarahnya panjang. Ada koperasi belum pernah. Tetapi dari komitmen yang sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Presiden, artinya Pak Presiden Prabowo itu bukan hanya saat ini yang mengembangkan soal, tapi mulai dulu sudah sangat mendalami concern di soal koperasi. Nah, kira-kira seperti apa pencegahan dan pengawasan dan pencegahannya Anda sebagai wakil rakyat nih? Iya, tentunya kalau ngomong masalah preventif ya tentunya kita ngomong regulasi, Gus. Di Juklak, Juknis sebagai turunan dari Perpres maupun Inpres Presiden dari Kementerian Koperasi, di situ memang mengatur tentang tata kelola awal. Misalnya pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak boleh kepala desa atau saudaranya, 3 tingkatan kalau nggak salah. Kemudian kriteria penyusunan pembentukan koperasi melalui Musdes yang diharapkan semua komponen terlibat. Itu di regulasi Anda tegas sekali kalau misalkan ada terlibat
kepala desa Ya. atau keluarganya kepala desa. Ya. Anda coba tegaskan itu. Ya, jadi karena itu juklak, Ya. juklak juknis di permennya jelas bahwa bahkan kalau saya nggak salah baca ya itu di poin pertama bahwa pengurus ini tidak boleh kepala desa, ketua koperasi tidak boleh kepala desa atau saudara dari kepala desa 3 tingkat kalau nggak salah. Ya. Lantas pertanyaan sebaliknya, kepala desa kemudian di mana? Kepala desa adalah pengawas. Ya, betul. Sehingga diharapkan ada check and balance dalam proses penyusunan dan pelaksanaan operasional koperasi nantinya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat semangat pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo ini, saya kira ya kalau kita masih mau main-main kok ya kebangetan gitu. Artinya Presiden dengan tegas tanpa pandang bulu, kita melihat secara masif bagaimana pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di era 1 tahun kepemimpinan beliau. Di samping kemudian, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa bedanya apa dengan koperasi-koperasi sebelumnya? Koperasi kita hari ini itu diselenggarakan secara gotong royong. Ya. Bahwa Kementerian Koperasi sebagai leading sektornya mungkin, tapi kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga setingkat kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah semua dilibatkan. Ya. Semua Kekuatannya mengembang. kan di situ. Kekuatannya Dan di negara situ. tuh di situ. Kekuatannya di Hadir. situ sehingga negara hadir. Termasuk nanti tentunya APH dan auditor ini dihadirkan untuk kemudian mengawal agar proses pengelolaan ini tidak terjadi penyimpangan. Jadi APH hadir, kemudian auditor baik itu BPK, PBBK maupun KPK atau apapun yang ditugaskan ini ikut hadir sehingga setiap penggunaan uang negara khususnya melalui koperasi dan pengelolaan koperasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu. Nah, setelah sistem semuanya berjalan, jelas trust dibangun, digitalisasi juga dibangun, pengawasan juga. Ini bisa dibuang ke laut katanya Pak Prabowo. Ya. Kan kalau macam-macam Ya. dengan program ini kan. Buang ke laut, buayanya banyak. katanya. Buayanya Bukan banyak. buaya, gitu. Buayanya banyak. Nah, ini kalau macam-macam oknum yang bermain di Iya. sektor koperasi apalagi modalnya punyanya bank gitu, harus kembali dan lain sebagainya. Betul. Kira-kira koperasi produksi karena kita naik kelas, Naik kelas. jadi koperasi tidak hanya sekedar menjadi koperasi simpan pinjam Simpan pinjam. yang kembalinya susah, pinjamnya mudah gitu. Nah, iya. ini menjadi koperasi produksi. Koperasi Kira-kira produksi. setelah didorong oleh wakil rakyat, oleh DPRD di Komisi B ini, kira-kira sejauh mana koperasi produksi ini terhadap kemandirian ekonomi Jawa Timur? Ya, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, Gus, bahwa harapan dari Presiden Prabowo, koperasi ini menjadi salah satu instrumen kebangkitan ekonomi. Ya. Bagaimana kemudian dimulai dari bawah, dimulai dari desa. Kalau kemudian setiap desa akan tumbuh produksi yang kemudian jadi industri, ekonomi berputar di situ. Bagaimana kemudian ada lending pembiayaan dari Danantara melalui Bank Himbara 3-5 miliar tersebut, uang berputar di situ, otomatis tingkat kesejahteraan naik, daya beli naik, uang berputar sehingga secara kumulatif dari desa, setiap desa kemudian ekonomi tumbuh dan berkembang, daya beli naik, sehingga secara tidak langsung nanti Jawa Timur juga akan naik. Karena kan Jawa Timur, provinsi ini kan bagian dari kumpulan-kumpulan desa di kabupaten dan kota yang kemudian tumbuh menjadi satu kelola di Provinsi Jawa Timur ini. Oke. Anda sudah lama mengawasi di lapangan, mengawal, bahkan melatih, mengarahkan bagaimana koperasi ini, karena Time Sloper ini salah satu sosok anak muda yang memang sangat dekat banget dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi mentalnya sudah sangat terbentuk lah menjadi politisi ini orang. Nah, kira-kira saya ingin pengelola koperasi ini ada, menurut Anda ada 3 roadmap saja lah. Seperti apa kira-kira untuk 5 tahun ke depan supaya koperasi itu berkolaboratif dan juga sustainable.
itu bagus, kira-kira seperti apa roadmap-nya, pandangan Anda? Ya, Bagi yang Papua. pertama, koperasi ini harus diselenggarakan secara gotong royong. Artinya melibatkan semua unsur, melibatkan semua yang ada di desa, potensi-potensi yang ada di desa. Ya. Ini yang kemudian akan membuat koperasi ini kuat dengan harapan semua masyarakat di desa adalah anggota koperasi. Itu yang pertama. Maka koperasi ini harus diselenggarakan secara gotong royong. Kedua, pelaksana koperasi, pengoperasian koperasi ini harus kemudian jadi tidak lagi ngomong hanya sekedar simpan pinjam Ya. atau kemudian hanya menggugurkan kewajiban agar di desa ini ada koperasi desa kelurahan Merah Putih, tapi lebih bagaimana kemudian menciptakan industri dari basis produksi-produksi yang ada di situ. Yang terakhir tentunya ngomong tentang digitalisasi. Ya. Ini adalah era yang tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan-kegiatan yang sekarang serba digital. Maka pengelolaan, modernisasi dan naik kelasnya koperasi ini harus digitalisasi ini diterapkan dalam sistemnya mulai dari hulu sampai hilir. Saya yakin dengan 3 roadmap ini kita akan bisa membangkitkan ekonomi bangsa dan negara yang kita mulai dari desa. Ini yang paling penting. Oke. Yang paling penting adalah semua ini kita mulai dari desa dan dari bawah, sehingga masyarakat bisa merasakan keuntungan dan manfaatnya. Gitu. Anda yakin koperasi Merah Putih yang ada ini siap bersaing dan di era modern ini yang tadi sudah banyak kita bahas dengan kondisi yang terjadi, Iya. hambatannya dan lain sebagainya. Iya. Anda berapa persen kira-kira Anda yakin? Saya karena cukup mengenal, Anda sudah 2 tahun, 3 tahun ini ya, tahu di lapangan ya? Ya. Kira-kira berapa persen Anda? saya karena cukup mengenal Pak Prabowo, maka pertanyaan ini harus saya alamatkan ke Gus Ainun dan teman-teman yang Ya. lain. Seberapa yakin kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan ini. Saya kenal Pak Prabowo, beliau kalau sudah menggagas program, itu A sampai Z sudah diperhitungkan benar. Pantang untuk pulang. Pantang untuk pulang, bukan karena nekat, tapi karena perhitungannya matang. Pantang. A sampai Z-nya selesai. Maka keberhasilan koperasi ini adalah didukung, butuh kesadaran kolektif dari semua anak bangsa. Gus Ainun tentunya sebagai bagian dari pengampu media yang kemudian bisa mendukung melalui pemberitaan, pengawasan, kemudian teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Times Lover, ini adalah kebangkitan ekonomi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Sehingga saya yakin kalau ngomong persentase ya pastinya di atas 90% karena saya kenal Pak Prabowo gitu. Ya, karena sudah ready nih barang ya. Barang sudah ready, tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita mampu atau tidak. Jadi bolanya ada di kita sekarang. Modal sudah ada, tinggal ngambil. Modal sudah ada, kemudian model sudah ada, tinggal mau atau tidak. SDM sudah disiapkan. SDM sudah disiapkan, Gus. Gitu. Tinggal, oke. Nah, Times Lover itulah beberapa pandangan soal bahwa memang sangat luar biasa program Koperasi Merah Putih ini yang sudah dilakukan, fakta di lapangan begitu sudah terbentuk semuanya dan diyakini akan membantu sangat besar untuk meningkatkan ekonomi khususnya di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Nah, yang utama adalah bagaimana ekosistem ekonomi kerakyatan ini tidak hanya pemerintah yang sadar, tetapi masyarakat juga harus ikut bersama-sama sadar mengembangkan koperasi karena bukan hanya untuk negara tapi untuk rakyat juga. Baik itu di soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Times Lover kita akan kembali di program Ngopeni Rakyat bersama Times Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Siap. Gus Husni ya, yang sangat luar biasa politisi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.